Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Akademik MAN 1 Kota Malang berbasis website yang sudah kami buat laporannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agustia Elda Nur Latifa, dan juga ada teman saya Aprilia Putri, ada juga Elinda Ristiani, dan juga Betania Dwi. Ke bawah. Introduction. MAN 1 Kota Malang adalah sekolah negeri yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan agama Islam sebagai pegangan utama pendidikan agamanya, dengan program belajar IPA, IPS, dan juga agama. Namun di MAN 1 Kota Malang masih terdapat sistem manual untuk menginputkan data-data seperti data-data guru, siswa, wali murid, nilai siswa, dan juga jadwal pelajaran. Lalu kami di sini akan membuatkan website Sistem Informasi Akademik MAN 1 Kota Malang yang tujuannya digunakan untuk mempermudah user untuk melakukan pengecekan seperti pengecekan nilai, nama, dan juga menginputkan data-data. Bawah. Project Management Approach. Manajer proyek Agustia memiliki wewenang dan tanggung jawab keseluruhan untuk mengelola dan melaksanakan proyek ini sesuai dengan rencana proyek ini dan rencana pengelolaan anak perusahaannya. Tim proyek akan menjadi matriks di mana anggota tim dari setiap organisasi terus melaporkan ke manajemen organisasi mereka dengan durasi proyek yang telah ditentukan. Project Scope, ruang lingkup Sistem Informasi Akademik MAN 1 Kota Malang meliputi perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan juga transisi paket perangkat lunak, pengenalan suara, dan juga perangkat lunak ini akan memenuhi atau melampaui standar perangkat lunak organisasi dan persyaratan tambahan yang ditetapkan. Nilai Stone List. Bagian di bawah ini mencantumkan tonggak utama untuk proyek Sistem Informasi Akademik MAN 1 Kota Malang. Bagian ini hanya terdiri dari tonggak proyek utama seperti penyelesaian fase, proyek, atau tinjauan gerbang. Dan tabelnya seperti yang ada di bawah ini. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Elinda Ristiani. Untuk selanjutnya adalah schedule baseline dan work breakdown struktur. Pada bagian ini berisi WBS dari Sistem Informasi Akademik MAN 1 Kota Malang dan jadwal baseline yang akan digunakan dalam mengelola ruang lingkup proyek. Ini adalah WBS dari MAN 1 Kota Malang dan yang bawah ini adalah jadwalnya. Untuk selanjutnya Change Management Plan. Pada bagian ini menjelaskan proses kontrol perubahan. Proses ini akan menjadi beberapa jenis standar organisasi yang dapat diulang dan dilakukan pada sebagian besar atau semua proyek ketika perubahan diperlukan. Langkah-langkah berikut terdiri dari proses kontrol perubahan proyek Sistem Informasi Akademik MAN 1 Kota Malang. Langkah pertama, identifikasi kebutuhan untuk perubahan. Langkah yang kedua, log perubahan pada register permintaan perubahan. Langkah yang ketiga, melakukan evaluasi perubahan. Langkah yang keempat, kirim permintaan perubahan ke Change Control Board atau CCB. Yang kelima, ubah keputusan Dewan Kontrol. Langkah yang keenam, terapkan perubahan. Untuk selanjutnya, Communication Management Plan. Pada bagian ini, rencana manajemen komunikasi. Tujuan rencana manajemen komunikasi adalah untuk menentukan persyaratan komunikasi untuk proyek Sistem Informasi Akademik MAN 1 Kota Malang dan bagaimana informasi akan didistribusikan untuk memastikan keberhasilan proyek. Secara umum, rencana manajemen komunikasi menetapkan hal berikut, yaitu persyaratan komunikasi berdasarkan peran, informasi yang akan dikomunikasikan, bagaimana informasi yang akan dikomunikasikan, kapan informasi akan didistribusikan, siapa yang melakukan komunikasi, dan perilaku komunikasi.
Ini adalah tabelnya. Next. Nah, ini untuk direktori tim proyek untuk semua komunikasi. Jadi di tabel ini ada nama, titelnya, email, office phone, dan cell phone. Next. Untuk perilaku komunikasinya sendiri ada 3, yaitu rapat, email, dan komunikasi informal. Untuk selanjutnya, cost management plan. Pada bagian ini adalah rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya dengan jelas menentukan bagaimana biaya pada suatu proyek akan dikelola sepanjang siklus hidup proyek. Ini menetapkan format dan standar yang dengannya biaya proyek diukur, dilaporkan, dan dikendalikan. Nah, ini adalah tabel rencana biaya pembuatan sistem informasi akademik MAN 1 Kota Malang. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan teman saya, Betania Dwi. Selanjutnya ada procurement management plan. Jadi bagian rencana manajemen pengadaan ini mengidentifikasikan langkah-langkah dan tanggung jawab yang diperlukan untuk pengadaan dari awal hingga akhir proyek. Manajer proyek harus memastikan bahwa rencana itu memfasilitasi penyelesaian proyek yang berhasil dan tidak menjadi tugas berat untuk dikelola sendiri. Manajer proyek akan bekerja dengan tim proyek, kontrak atau departemen pembelian, dan pemain kunci lainnya untuk mengelola kegiatan pengadaan. Manajer proyek akan memberikan pengawasan dan manajemen untuk semua kegiatan pengadaan di bawah proyek ini. Sementara proyek ini membutuhkan minimal atau tidak ada pengadaan, dalam hal pengadaan diperlukan, manajer proyek akan bekerja dengan tim proyek untuk mengidentifikasi semua barang atau jasa yang akan dibeli untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Manajer proyek kemudian akan memastikan pengadaan ini ditinjau oleh kantor manajemen program atau PMO dan disajikan kepada kontrak dan kelompok pembelian. Kontrak dan kelompok pembelian akan meninjau tindakan pengadaan, menentukan apakah menguntungkan untuk membuat atau membeli barang atau layanan sumber daya yang diperlukan secara internal, dan memulai pemilihan vendor, pembelian, dan proses kontrak. Kemudian ada Project Scope Management Plan. Bagian ini memberikan ringkasan dari rencana pengelolaan lingkup yang membahas hal berikut. Yang pertama, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memanajemen ruang lingkup. Yang kedua, bagaimana ruang lingkup diukur dan diverifikasi. Yang ketiga, proses perubahan ruang lingkup mengenai siapa saja yang memulai dan memberi wewenang. Dalam proyek ini, pemberi wewenang utama yaitu Aprilia dan yang memulai yaitu Ahistia. Namun, para anggota yang lain juga berhak untuk memberikan wewenang. Yang keempat, bagaimana ruang lingkup didefinisikan. Ruang lingkup dalam proyek ini didefinisikan menggunakan WPS. Yang kelima, yang bertanggung jawab dalam menerima proyek IT dan menyetujui ruang lingkup yaitu semua anggota melalui kesepakatan bersama. Kemudian, Kemudian ada schedule management plan yang dijelaskan dengan menggunakan project schedule. Kemudian ada quality management plan. Jadi bagian ini membahas bagaimana manajemen kualitas akan digunakan untuk memastikan bahwa hasil untuk proyek memenuhi standar penerimaan yang ditetapkan secara formal. Semua hasil proyek harus didefinisikan untuk memberikan dasar dan pemahaman tentang tugas yang dihadapi dan pekerjaan apa yang harus direncanakan. Manajemen mutu ialah proses di mana organisasi tidak hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi menyelesaikan pekerjaan dengan standar yang dapat diterima. Tanpa menggunakan rencana manajemen mutu yang menyeluruh pekerjaan dapat diselesaikan di bawah standar atau dengan cara yang tidak dapat diterima. Peran dari setiap anggota diharapkan akan berjalan baik sesuai porsi kinerja masing-masing. Yang kemudian ada risk management plan. Jadi bagian ini memberikan gambaran umum untuk pendekatan yang diambil untuk mengidentifikasikan dan mengelola resiko yang terkait dengan proyek. Ini harus berupa satu atau dua paragraf pendek yang merangkum pendekatan manajemen resiko pada proyek ini. Karena manajemen resiko ialah ilmu tersendiri, kami memiliki banyak template manajemen resiko yang tersedia di situs web kami. Berikut contoh dari manajemen resiko. Terdapat tabel yang terdapat ruang
terdapat lingkup proyek, deskripsi, dan kontraresiko. Yang pertama ada deskripsi produk. Jadi produk yang berbasis pada teknologi yang telah dibuktikan keberadaannya memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan produk yang menuntut inovasi dan penemuan. Kontrol resikonya yaitu resikonya kecil karena sistem berbasis web dan sudah teruji teknologinya. Yang kedua ada rencana proyek. Yang pertama, work breakdown structure, pendekatan pada deliverables setiap unit kerja secara detail. Dengan cara ini, identifikasi terhadap resiko dapat sampai ke level yang sangat detail. Kontrol resikonya yaitu resiko kecil karena WBS dibuat secara detail yaitu sampai level 5. Yang kedua, estimasi biaya dan waktu. Estimasi yang terlalu kasar dan terburu-buru dapat meningkatkan resiko. Sehingga kontrol resikonya yaitu resiko kecil karena pembuatan web secara digital sudah sering dikerjakan oleh tim proyek, sehingga sudah berpengalaman mengenai adanya risiko. Yang ketiga, penempatan SDM. Setiap pekerjaan yang spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu meningkatkan risiko proyek apabila orang tersebut berhalangan untuk hadir. Kontrol risikonya yaitu risiko kecil, karena hampir setiap memiliki multiple skill yang dapat merangkap pekerjaan lain. Bawah. Bawah. Kemudian perekrutan dan kontraktor. Pengaruh ekonomi dan kebijakan politik di sekitar proyek dapat menyebabkan fluktuasi nilai kontrak proyek. Resikonya kecil karena kontrak proyek berlangsung sekitar 3 bulan lebih sehingga tidak akan terjadi fluktuasi kontrak. Yang ketiga, ada informasi historis, yaitu hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu dan berkaitan dengan proyek dapat dilihat dari yang pertama, file proyek sejenis dari perusahaan dan data komersial. Kemudian ada risk register. Risk register merupakan hasil dari penerapan manajemen risiko yang terdiri dari proses-proses yang dilakukan secara berkesinambungan. Dimulai dengan identifikasi potensi kejadian-kejadian risiko yang berpengaruh terhadap target bisnis dan akar penyebabnya atau root cause. Dengan disertai dokumentasi terhadap karakteristik dari risiko tersebut, kemudian dilanjutkan untuk dianalisis lebih lanjut dengan memperkirakan dan menggabungkan probabilitas dan dampak untuk menghasilkan status risiko. Berikut contoh risk register yang mungkin terjadi. Yang pertama, risiko yang dihadapi pada pembuatan sistem informasi ini yaitu keterbatasan pada koneksi hardware yang bisa jadi menghambat proses pengerjaan. Yang kedua, hambatan pada proses pengkodingan. Yang ketiga, apabila terdapat informasi yang mungkin berbeda antara pihak user dan pihak pengembang, sehingga berpengaruh pada fitur pengerjaan. Jadi solusi yang dapat meminimalisir risiko tersebut yakni pihak pengembang harus selalu berinteraksi secara berkala dengan pihak user agar pada proses pengerjaan tidak terjadi miscommunication. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aprilia. Baik, selanjutnya adalah Staffing Management Plan. Jadi, proyek akan terdiri dari struktur matriks dengan dukungan dari berbagai organisasi internal. Proyek Sistem Informasi Akademik MAN 1 Kota Malang meliputi kepegawaiannya sebagai berikut. Yang pertama, manajer proyek, yakni Agistia Ilda, bertanggung jawab untuk semua manajemen untuk proyek Sistem Akademik MAN 1 Kota Malang. Yang kedua, yaitu Senior Programmer Atulia Putri, bertanggung jawab untuk mengawasi semua tugas pengkodean dan pemrograman untuk proyek Sistem Akademik. Yang ketiga adalah Programmer, yakni Betania Dwi, bertanggung jawab untuk pengkodean dan pemrograman untuk proyek. Selanjutnya, spesialis kualitas senior, yakni Atulia Putri, bertanggung jawab untuk membantu manajer proyek dalam menciptakan kontrol kualitas dan standar jaminan. Selanjutnya, spesialis kualitas, yakni Betania Dwi, yang bertanggung jawab untuk membantu manajer proyek dan spesialis kualitas senior dalam menciptakan dan melacak kontrol kualitas dan standar jaminan. Selanjutnya, yakni penulis teknis, yaitu Erlinda Rizdiani, bertanggung jawab untuk menyusun semua dokumentasi proyek dan pelaporan ke dalam format organisasi. Selanjutnya, spesialis pengujian, yakni Erlinda Rizdiani,
bertanggung jawab untuk membantu menetapkan spesifikasi pengujian. Selanjutnya, yakni Resource Calendar. Proyek Sistem Akademik MAN 1 Kota Malang akan mengharuskan anggota tim proyek untuk seluruh durasi proyek meskipun tingkat upaya akan bervariasi ketika proyek berlangsung. Jadi, pengerjaan proyek Sistem Akademik MAN 1 Kota Malang ini berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari bulan Januari hingga bulan Juli. Yang kedua, yakni cost baseline. Jadi, baseline biaya untuk proyek Sistem Akademik MAN 1 Kota Malang mencakup semua biaya yang dianggarkan untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Seperti project base-nya planning dengan budgetnya 17.300.000, lalu project design dengan budgetnya 1.500.000, lalu ada project coding yakni 4.500.000, lalu testing 2.500.000 dan transition and close out 9.800.000. Lalu quality baseline. Jadi proyek sistem akademik MAN 1 Kota Malang harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Baseline kualitas adalah baseline yang menyediakan tingkat kualitas yang dapat diterima dari proyek sistem akademik MAN 1 Kota Malang. Perangkat lunak harus memenuhi atau melampaui nilai-nilai dasar kualitas untuk mencapai kesuksesan. Jadi itemnya terdiri dari pengecekan semua fitur, kompatibilitas, dan dokumentasi pendukung. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.